tidak hanya sehat fisiknya, tapi kalau yang sudah nyampe sini insya Allah sehat imannya. Karena ada yang dipaksa nggak datang ke sini? Nggak ada ya. Di luar cukup panas cuaca, yang laki-laki pun gerah. Ini yang akhwat harus tetap mengenakan kerudung. Kalau bukan berlandaskan takwa, maka ngapain bela-belain ya, luar biasa. Semoga dianugerahkan jodoh yang soleh. Insya Allah. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kepada seluruh asatiz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat, dan ini pemuda-pemudi hebat, calon orang besar. Orang hebat ya, kalau orang besar nanti dikiranya hanya bertambah timbangannya. Maka semoga pertemuan ini mengundang rahmat Allah, Allah ridho dengan pertemuan ini, dan tidak hanya kita dikumpulkan di masjid ini, tapi juga dikumpulkan di surganya Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, ini Masjid Perahu Asmaul Husna. Masjid Raya Sulus. Ada perahunya katanya? Enggak? Bukan ya? Perahu itu remaja masjid. Oh, remaja masjidnya. Oh, Masya Allah. Perahu mungkin terinspirasi kapalnya Nabi Nuh begitu? Oh, alhamdulillah ya. Ini mudah-mudahan orang yang dipilih oleh Allah untuk ada di surganya kelak ya, hadir sini. Di luar ada yang lagi maksiat nggak kira-kira? Di luar ada yang lagi maksiat nggak kira-kira? Ada. Terus kita pun bebas memilih mau melakukan apa saja. Tadi zuhur kalau nggak mau sholat juga tidak ada petir yang langsung menyambar, betul? Tapi ini malah mau siang-siang kesini. Orang hebat, Insya Allah ya. Istilah, apa judulnya? Ada tulisannya nggak? Nggak ada di sini mah. Yang di poster apa? Masya Allah. Saya sebetulnya pas ngelihat juga ini maksudnya apa ini ya? Ngaji elit, ngamalin sulit. Tapi bismillah ya. Dan kita tahu sesuatu itu baru jadi kebaikan kalau sudah diamalkan. Contoh, saya tahu cara untuk menyalakan kulkas. Tapi saya nggak mau ngamalin. Kulkasnya bisa nyala nggak? Ya enggak ya. Cara nyalain kulkas adalah dicolokin, selesai. Saya tahu ilmunya, tapi saya nggak mau ngamalinnya, nggak mau saya colokin, saya pelototin ya terus gitu ya, nggak akan jadi kebaikan, ya. Misalkan kita mendengar hadis riwayat Imam Muslim nomor 725 misalkan, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, nanti yang dimaksud ternyata adalah salat sunnah qobliyah subuh, lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Tapi saya nggak mau ngelakuin. Jadi pahala nggak? Jadi emang kudu diamalin ya, baru jadi kebaikan. Nah, pertanyaan lebih lanjutnya nanti yang lebih luas lagi, kapan sesuatu itu benar-benar bisa jadi baik? Adalah ketika jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Beneran, karena kalau misalkan kalau hidup itu hanya sekedar standarnya ngejar yang kita pengen, kenapa selalu kita ngelihat ada orang yang lebih punya dengan apapun yang kita inginkan? Kita nggak punya mobil, dia punya. Kita nggak punya uang sebanyak dia punya. Tapi kok lebih bahagia kita? Nah, itu aja harusnya jadi pertanyaan aneh itu. Kenapa dia malah sulit menderita dan aku kenapa dia malah lebih mudah menderita, tapi aku malah lebih mudah bahagia, ya? Atau kita bisa jadi kalah sama anak-anak, ya? Anak-anak, perasaan orang dewasa sama anak-anak, ilmunya banyakan yang udah dewasa atau yang anak-anak? Ilmunya, orang dewasa, ya udah kuliah, bisa coding yang anak IT, ya, bisa ngedit video yang anak multimedia. Anak kecil nggak ngerti, ya. Kadang nyalain kompor juga bingung, dia nggak tahu, ya. Tapi mereka lebih bahagia. Atau misalkan uangnya orang dewasa sama uangnya anak-anak, banyakan uangnya siapa? Orang dewasa, kecuali Rafathar dan Cipung, betul? Ya.
Mereka juga nggak request pengen lahir di keluarga itu ya. Tahu-tahu banyak ya. Bahkan cipungnya sendiri kayaknya ngecek saldo aja nggak tahu caranya ya. Tapi lebih bahagia daripada yang kita yang bolak-balik ngecek saldo segitu-segitu aja, betul? Insya Allah. Kenapa kita kalah sama anak-anak? Ya sederhana ya. Di hati anak-anak belum ada pesaing Allah ya. Meskipun dia juga nggak tahu tauhid teh apa sih kok, apalagi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, nggak ngerti. Rukun dan syarat sholat apa, nggak tahu. Tapi sederhana, di hatinya belum ada pesaing Allah. Kalau kita makin gede, oh gini ya rasanya punya duit, oh gini ya rasanya punya jabatan, oh gini ya rasanya centang biru, viral, populer kata orang. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita. Oh wajar, sedangkan bahagia dari Allah, yang bisa ngasih apapun yang kita inginkan adalah Allah. Tapi kita meletakkan kebahagiaannya pada ciptaan, pada pemberian, bukan sang pemberi. Agak rancu ya, kurang masuk akal. Sampai kadang ada orang, ya Allah, ada orang yang baru lulus kuliah tuh harapannya sederhana, saya mah yang penting kerja, di bawah UMR juga nggak apa-apa ya. Coba yang udah 10 tahun kerja, kalau tahun depan saya nggak naik jadi manajer, saya bakal resign ya. Kenapa harus kayak begitu ya? Percuma gaji 20 juta kalau misalkan besok kalau misalkan saya tidak sekaya dia, rumahnya tidak sebesar dia, mobilnya tidak sebanyak dia, percuma gaji segini. Ya, dari gaji 20 juta lumayan padahal. Tidak relatif. Padahal akhirnya dapat banyak juga. Asli orang kalau pengen banget jadi kaya sampai ngehalalin segala cara ya. Alasannya cuma satu, tahu nggak apa? Alasan orang pengen jadi kaya yang dari gelap sampai gelapnya di duit. Alasannya cuma satu. Belum pernah kaya. Iya. Iya kan? Kalau makanya sampai ada istilah OKB itu, apa singkatannya? Orang kaya blow on lebih tepatnya ya. Beneran, enak aja kok. Kaya bisa beli nasi kotaknya 1000 bungkus loh. Kalau orang lain cuma bisa 1 bungkus, dia yang udah orang kaya asli akan berpikir, emang perut saya muat? Enggak, ya. Kan tapi bisa dibesokin makanannya. Emang besok-besok belum basi? Basi, ya. Nah, kalau misalkan yang lebih bahagia, yang udah orang kaya asli tahu, lebih mudah bikin bahagia kalau dikasihin. Jangankan gitulah, ini ceritanya orangnya tidak bertuhan, punya masalah hidup, masalah dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dan benar-benar dibawa stres, menderita. Suatu ketika lagi makan itu juga nggak mood, cuman dia tahu aja kalau misalkan nggak makan saya mati gitu. Jadi makan nggak niat itu juga. Ada kucing lewat kelaparan, kasih dah nggak doyan, nggak habis. Dimakan, kucingnya makan dengan lahap sekali sampai salah tingkah kalau bahasa manusianya ya. Dia tersenyum, terus dia mikir, cuman ngasih kucing doang saya bisa tersenyum, dan ini senyum pertama saya semenjak beberapa bulan terakhir. Gimana kalau ngasih manusia ya? Dia akhirnya coba beli lebih banyak, terus keliling aja, naik kendaraan. Begitu dilihat yang ada lebih butuh, melipir sebentar, ngasih. Ada orang yang berterima kasihnya lebih gimana sampai ngedoain, semoga Allah bahagiakan, semoga dibalas berkali-kali lipat. Cengar-cengir sendiri dia sepanjang jalan, ya Allah, 15.000 bisa bikin orang kayak begitu ya, nasi bungkus. Dan itu murah, dan itu bisa dilakukan setiap hari. Sedangkan dia ingat dulu, ketika dulu dengan pasangannya diberikan kendaraan baru, tapi ternyata salah warna, marah tuh, berantem. Padahal tetap aja punya mobil, yang lain mah masih kehujanan. Jadi sebetulnya bahagia tuh karena apa ini? Mulai mikir tuh, Masya Allah. Ya, lagian kalau dipikir-pikir ya, coba ya makan, nih kita masih bicara perkara makan. Makan tempe bacem yang nyaris basi, sama makan steak tenderloin yang 0,5 juta. Bedanya di mana coba? Di sini 5 cm. Iya harga mah beda teh, betul ya. Itu mah nggak usah dipertegas ya.
Tapi maksudnya yang bikin kerasa beda kan cuma di sini nih, 5 cm, betul? Di lidah. Ya, kalau udah lewat sini kan gitu Kalau dia cadel berarti 3 cm bedanya, ya. Coba ya, ketelen nih akhirnya nih. Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging, emang kenyangnya beda? Beda. Sama kata saya. Tetap bega-bega juga. Oh gitu. Enggak, berarti saya ganti jawabannya. Ada satu yang lebih sama. Keluarnya sama-sama bau. Tuh. Coba ada gak, makanan mahal amat sih kok? Oh iya, ini keluarnya wangi kok. Enggak mungkin. Tetap aja bau. Ya. Bau. Belum kayak nyampe keluar. Kadang sisa daging nyelip di gigi, dibawa tidur semalaman, cok. Bangun tidur pagi-pagi. Wangi gak mulutnya? Bojigong. Coba ya. Sisa makanan itu teh. Ya gimana yang udah lewat pemprosesan di dalam usus. Ya gitu aja makanan. Mungkin di sini yang sudah merasakan manis pahit kehidupan pernah ngerasain, ya Allah, dulu pernah misalkan makan di rumah, ya cuman ada nasi sama kecap, paling tempe goreng, tapi duduk udah standby standar 1, ya nggak, terus siapin nih, dan ditambahkan lauk yang paling nikmat, namanya syukur, ya. Ajib etama, ya. Suatu ketika dia ngerasain episodenya harus jadi orang kaya, penasaran saya, ini katanya restoran yang kata orang paling top, paling mahal, coba saya pengen nyobain. Dia mesen daging kan segede gedenya, harga 800.000, penasaran, coba sok saya pengen nyobain, icip, naon kurang asin, dia bawa bon cabe, bumbuin sendiri, atau apa bedanya sama masak di rumah? Sok ibu beli kangkung 2.000 sampai gumoh, ibu nggak habis-habis itu. Gitu doang asli beneran. Kok tapi bisa healing? Nah sok kita bicara healing ya. Mau healing kemana coba sok? Cappadocia? Hah? Terserah saya atau mau pakai C, mau pakai M, Mama Domia jadinya nanti ya. Bayangin ke sana tapi sendirian. Pelongo ngeliatin, ya Allah. Kenaon orang di dia ya. Makanan misalkan gak pada doyan, begitu didatengin orang, cuman minta tolong difotoin taunya, fotoin ya sedih ya. Tapi sok ya, dengan orang yang disayang, dicintai, entah dengan keluarga, dengan ya pasangan yang halal tentunya ya. Ke warung depan rumah 5 langkah, eta ge nginjek tai kotok. Malah jadi seru tuh, indah luar biasa. Berarti kan healing itu bukan perkara kemana, tapi dengan siapa, betul? Sok misalkan yang udah jadi orang tua, punya anak lagi lucu-lucunya umur 2 tahun, ngajak ke kebun binatang, semangat kan apa yang diharapkan? Ekspresi si anak ketika ngelihat gajah, betul? Wah papa gajah gitu. Coba sekarang bapak umur 40 ke kebun binatang sendirian. Oh gajah. Ya, oh iya jerapah panjang. Bingung amat ya, ngapain saya di sini kan. Akhirnya unta diajak ngobrol sama dia ya. Jadi kita bahagia karena apa sih gitu ya? Ada rumusnya. Islam punya solusi untuk itu. Oh, bisa beli villa ya enggak? Oke, sok beli villa. Sok akhirnya villa kebeli. Asli dah, tidurnya tetap aja di atas kasur 1 kali 2 meter. Kalau king size pun cuma 200 kali 200 cm, 2 kali 2 meter. Enggak mungkin dia guling-guling ngegelinding ke setiap bagian rumahnya, enggak mungkin. Ya. Dan asli yang paling nikmatin villa itu si Mamang sama si Bibi. Tuh. Tiap hari berenang, Pak, seger. Itu hormon-hormon kebahagiaannya memuncak ruah itu, ya. Lari-larian di taman kayak film India. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa? Lega ya, bebas bisa pilih. Tiap bulan digaji, nggak mikirin hisab. Makanya asli kunci bahagia tuh cuma 1. Jaga villa, bukan.
Coba bandingin gerak yang punyanya. Belum tentu datang setahun sekali. Ada yang pernah ke ini ya, Pulau Seribu? Waktu itu teh sama si tour guide-nya diajakin, saya lupa nama pulaunya apa. Nah di pulaunya ada satu villa kosong, udah rusak juga kondisinya. Tapi tahu-tahu muncul orang, sesetan siang-siang kata saya. Oh ternyata yang jaga villanya. Pak ini teh punya siapa Pak? Saya tidak sebut nama ya, tapi tokoh besar di negeri ini zaman dahulu. Orangnya mana? Ya udah meninggal. Oh iya betul ya. Sebelum meninggal kapan terakhir ke sini Pak? Ada kayaknya 30 tahunan mah nggak kesini. Tapi selama 30 tahun itu Bapak digaji. Alhamdulillah. Oh sekarang udah meninggal sama ahli warisnya saya masih digaji. Nikmat sih kayak gitu. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Tiap bulan gaji karyawan ya gak? Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya. Terus mikirin buat maintenance kolam renang, ngisi token listrik, Bu ya punya villa ngisi token 20.000 dilepehin Bu sama tokennya. Naon sekiranya. Terus hisab ya repot. Jadi udahlah. Asli itu dunianya mah gitu-gitu aja ya. Dan semuanya kita tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Asli ya punya Allah. Misalkan kita butuh pertolongan kepada seseorang, maka pasti kita akan melakukan sesuatu yang disukai oleh orang tersebut. Kalau ada yang pernah ngaji kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah mengutipkan kisah tentang Siti Sarah ya, ibundanya ya istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, kan lahir punya keturunannya duluan Ibunda Hajar ya. Salah satu alasannya karena ada keraguan di hati beliau. Beliau soleha, beliau taat, tapi ada sedikit keraguan di hatinya bahwa saya umur segini, suami umur segini, masa iya masih bisa punya keturunan? Sedangkan kita sendiri kalau kita butuh pertolongan, datang nih saya pengen minjem duit ke rumahnya AA ini misalkan. Datang khusyuk kan, serius Pak pengen pinjam duit. Tiba-tiba saya nyeletuk, tapi muka Bapak kayak nggak punya duit. Kira-kira bisa nggak yang minjemin ke saya? Mukanya meragukan. Kira-kira saya diusir apa dipinjemin duit? Usir. Masa ke Allah gitu dikabul malnya. Oh enggak kok, saya tetap berdoa. Yuk jujur-jujuran ya. Berdoanya kapan? Setiap ada masalah sok jujur, ambil wudhu langsung sujud atau ambil WA dulu, cek sana sini dulu di chattingin ya. Begitu mereka nggak ada yang bisa bantu, baru nyari sakit kepala deh, nyari paramek atau nyari Allah. Bagus ya Allah. Tapi kalau mau jujur nggak sedikit yang paramek. Begitu sembuh pun apa yang diucap? Ini obat emang dahsyat. Nah gitu sih. Asli Bu, mau ditelan berapa kardus juga, kata Allah nggak sembuh, nggak sembuh. Ya. Itu juga harus diluruskan tuh. Termasuk yang kayak misalkan, oh jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang moto bakal mati demi Allah. Ya. Yang nggak terlibat di rumah nggak ngapa-ngapain bakal mati asli. Ya. Itu dijaga. Kejatuhan cicak keluar dari rumah bakal sial asli enggak Bu. Mau kejatuhan cicak 4 RW Ibu sampai tenggelam enggak akan sial. Kok ada yang kejatuhan cicak dia sial? Pilihannya cuma 2 kepahitan tuh. Kalau nggak gugurin dosa pasti meninggikan derajat dan kita perlu dua-duanya buat ke surganya Allah. Enggak masalah. Sial tuh 1 tambah jauh dari Allah. Ya. Udah gitu aja. Ya. Ada anak di Jawa Timur kesambar petir, megang batunya dipercaya jadi bisa nyembuhin orang katanya. Datang orang berbondong-bondong bawa air di gayung, minta dicelupin batu anak itu doang. Katanya bisa sehat, namanya batu ponari, tahu nggak? Jadi kalau ada dicelupin namanya jadi ponari sweat di situ. Insya Allah ya. Enggak Bu, beneran enggak, tenang aja ya. Apalagi ya, kalau ke tempat sepi nggak perlu bilang permisi Mbah, saya nggak ganggu. Itu juga jangan Bu, beneran. Seolah meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa mencelakai dirinya.
punten ya, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, demi Allah sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Quran surat 10 Yunus ayat 107. Kalau Allah udah menginginkan kemudorotan bagi seorang hamba, siapa mau ngalangin? Pasti nyampe, nggak akan bisa. Begitu juga kalau Allah udah pengen memberikan kebaikan bagi siapapun, mau siapapun dengki, nggak bisa. Ya. Lagian jangan kotorin hati lah dengki. Tetangga pakai tas baru, minjem punya mertuanya kayaknya tuh, KW ini KW. Ya udah ya tuh, pengen minta kalau ya Allah pengen tas kayak tetangga, ya Allah sah, boleh. Walaupun banyak doa yang lebih cantik, lebih keren. Minta husnul khotimah. Tahu setan ngomong apa kalau kita minta husnul khotimah? Riwayat hadisnya gini, kalau kita berdoa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah, syaitan berkata, ini manusia yang cerdas. Iya tuh, husnul khotimah udah happy ending segala-gala itu. Dosa terampuni dan lain-lain. Dan ingat ya, husnul khotimah itu bukan bicara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda nggak? Beda. Contoh, kok matinya karena COVID, tapi sedang sujud terakhir lagi sholat. Wah, bahagia itu ya. Husnul khotimah. Kok matinya di masjid? Ih, soleh. Tapi lagi nyolong speaker, jatuh ketimpa dia. Berarti husnul khotimah tuh sedang apa? Bukan karena apa, ya. Wah, itulah yang bikin dulu musuh kaum muslimin tuh takut ketemu kaum muslimin. Pengen mati soalnya, malah ngejar-ngejar. Orang riwayat hadisnya juga, orang yang syahid di medan perang itu, kalau dia bisa hidup lagi, dia pengen masuk lagi ke medan perang, pengen mati lagi. Saking nikmatnya ganjaran bagi orang-orang yang tadi yang melakukan amalan seperti itu. Ya, rugi. Cuman ya itu dia ya. Mungkin kesalahannya adalah bahagianya kita itu di mana, ya. Kalau bahagia kita itu masih sekedar keinginanku terkabul, kadang juga dia bicara keinginan, lebih tepatnya dia nggak bisa bedain mana yang dimaksud hawa nafsunya, mana yang dimaksud nuraninya, ya. Kayak misalkan contoh ya, kebutuhan manusia itu dulu di sekolah ada 3 doang, sandang, pangan, papan, atau primer, sekunder, tersier. Tahu tidak ada kebutuhan yang keempat? Salah satunya, saya bahas ini bukan gengsi ya, tapi kebutuhan ingin diakui orang lain. Ya. Kok apa buktinya? Lihat kaki kita ada berapa? Waktu itu ada yang jawab 10, mungkin dia kira jarinya kali ya. 10. Saya sampai ngitung lagi, mau kaki 10. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Koleksi, oke. Ada yang bilang jualan, atau ada yang bilang, ya tuh kok belinya ge halal, nggak nyuri, nggak ngutang, emang nggak boleh? Oh nggak, ada yang bilang nggak boleh. Dan silakan sesuai kebutuhan. Masa naik gunung pakai sendal hotel, ya kecugak. Ya harus beli yang eger-eger mah ya nggak, biar supaya lebih tebal gitu kan. Dan wajar beda bahan, beda harga. Tapi kalau belinya untuk di aku makhluk, oh ini capek luar biasa. Kita tahu sendiri netizen mah. Maha benar netizen dengan segala komennya, betul? Mau kita ngapain juga? Ada calon mertua tuh di masjid apa dandan dia, pakai sepatu yang terbaru. Sepatu baru kok sempit amat, saking barunya plastik yang ngeganjel di dalamnya tuh belum dikeluarin ya. Baru dia pakai. Sok sebagus-bagusnya sepatu masuk nggak ke dalam masjid? Enggak, parkir di depan pasti. Tapi demi Allah pasti sulit ngejar saf pertama. Kalau bisa deket pintu di belakang sholatnya. Biar kalau pas ruku aya kene. Sami Allahu liman hamidah. Pulang hujan, ya. Jujur, tetap dipakai kotor-kotoran apa diteng-teng. Ya, itulah kerennya manusia. Nah, kan hujan ini adalah fasilitas dari Allah untuk mengetahui kualitas tas seorang wanita. Kita gampang ya. Kalau ternyata tasnya dipakai nutupin kepala, berarti tasnya, tolong jangan bilang murah ya, ekonomis gitu ya. Karena kan relatif, ya nggak?
Kalau ternyata mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin bukan tasnya mahal ya, tapi cuman kepalanya lebih murah dari tasnya. Ya, gitu aja ya. Ya udahlah gitulah, dah benda ya. Benda gitu-gitu aja asli. Apalagi jam tangan. Nah, apa fungsinya jam tangan? Melihat waktu. Berarti jam tangan yang di pasar tuh, yang di etalase pinggir jalan, meskipun harganya 35.000, gambarnya juga gambar Dora, ya bisa nggak buat lihat waktu? Bisa. Masalahnya kalau mobil tuh